Dr. Mooney said Jalen's body fed upon itself, trying to get nutrients. Her kidneys failed, and based on the decomposition and state of her body, she had likely died 2 or 3 days before her mom returned and discovered her body. Jalen's cause of death was ultimately ruled as starvation and extreme dehydration. In addition, there was abundant fecal material present, caked on the fingers, the fingernails, the hands, the feet, as well as the soles of the feet. The same material was found on her lips, which were very dry and flaking, as well as in her oral cavity, caked to her teeth. Crystal Candelario, seorang ibu yang pergi liburan dan meninggalkan anaknya sendirian selama 10 hari hingga tewas. Instead, I see photos of you on a beach while your child was eating her own feces. An attempt to survive. Photos mean something. And I'm well aware of mental health. But didn't look like you were too concerned about your child. Crystal lahir pada 11 September 1991 dan tinggal di Cleveland, Ohio. Crystal tinggal bersama orang tua dan anak-anaknya di sebuah rumah pada tahun 2021. Dia memiliki seorang putri bernama Jaylin, dan ini bukan anak satu-satunya. Menurut tetangga Crystal, pada bulan Agustus 2022, dia menitipkan Jaylin di akhir pekan kepada tetangga yang lain. Dan mungkin karena sudah menjadi suatu kebiasaan, Crystal berpikir daripada pergi hanya beberapa hari saja, lebih baik ia pergi selama 6 minggu. Tetangga yang lain mengatakan bahwa Crystal sering meninggalkan Jaylin sendirian di rumah. Bisa kita bilang jika Crystal bukanlah seorang ibu yang bertanggung jawab. Tell me the address so we can help you. Phase 129 with Lady Shannon. Okay, is it a single subword apartment? Please. What's your name? Crystal. Crystal. What's your last name, Crystal? Crystal Candelario, please tell me. And what's your number in case you get what's your last name? Disconnected. Tell me what's going on. What's going on? Okay, now I'm gonna give you a calm down. Hari Jumat 16 Juni 2023, sekitar jam 8 pagi, Crystal Candelario menemukan putrinya yang berusia 16 bulan, Jaylin, tidak bergerak dan tidak bernafas di rumah keluarganya. Dia menghubungi 911 dan ketika polisi datang, mereka menyatakan jika Jaylin meninggal di tempat karena dehidrasi. Di sana juga terdapat banyak sekali kotoran dan urin yang sangat berbau, serta tidak ada tanda-tanda adanya kesediaan makanan dan minuman yang membuat polisi menyatakan jika kelaparan dan dehidrasi menjadi penyebab kematian Jaylin. Namun, jikapun ada makanan, tetap saja tidak membenarkan kesalahan dari Crystal. Saat polisi meminta keterangan, Crystal bahkan sempat berbohong dan memberi keterangan palsu untuk membela dirinya. Dia berkata jika anaknya lah yang sama sekali tidak ingin makan dan minum, padahal bukti sudah ada jelas jika Jaylin kelaparan. Jikapun benar, ia tidak ingin makan dan minum, lantas mengapa Crystal tidak melakukan tindakan selayaknya memeriksanya ke dokter? Namun yang Crystal lakukan justru berlibur dan pergi selama 10 hari lamanya.
Pada saat interogasi, Crystal juga berkata jika anaknya tidur selama seharian, yaitu selama 12 jam lamanya. Namun, bukankah ini adalah hal yang wajar? Yang bahkan, tidur selama itu menjadi hal yang lumrah untuk anak yang berusia 1 atau 2 tahun. Dan pada malam harinya, Jaylin merengek menangis, teriak sekencang-kencangnya yang Crystal pikir jika ia merasa kesakitan. Padahal, jika di logika, Jaylin tidak kesakitan namun merasa lapar. Hal ini adalah wajar seorang anak kecil setelah tidur selama 12 jam lamanya akan merasa lapar ketika terbangun. Sebelumnya, Crystal juga berkata jika Jaylin sama sekali tidak ingin makan. Tapi yang jadi pertanyaan adalah makanan apa yang Crystal berikan hingga membuat Jaylin tidak ingin memakannya. And after that, she was refusing to the food and she was with no appetite. I say, oh my God. This is after last Monday and Tuesday when she was throwing up? Yeah. Mm-hmm. Okay. Yes. Are you talking about Monday and Tuesday like 4 days ago? Yeah, Okay. the last week, yes. Okay. Yes. Because we're almost done this week, so I talk about, Because what this week? This week. Yeah, I talk about it because we're almost done, the Oh, we're almost done with this. Yeah. Okay. All right, so that was just Monday and Tuesday of this week. She was throwing up. Yes. And then how was she Wednesday and Thursday? She was with no food, just with a meal because she was refusing. Maybe it's because she get a vomiting 2 days, before. Yeah. So that's why What? I was scary because I say, oh my God, I need to go to the hospital because she doesn't eat anything. And she was lose tiny, her weight. Yeah. I lose, her weight. But right now, this morning when I wake up, she was asleep. She sleep every day 12 hours. Okay. She sleep like at 9 p.m. through 9 or 10 a.m. Okay. 12 hours. So, in this morning I was sleeping too. I never wake up. She was... What happened? What was going on last night? Last night she was crying a lot. And I see one moment when I was take a shower, and she was screaming like, I don't know, probably she get a pain. Okay. Maybe. Karena kurangnya bukti, Crystal akhirnya mengakui kepada polisi bahwa dia berangkat berlibur ke Detroit, Michigan, dan Puerto Rico selama 10 hari sebelumnya pada tanggal 6 Juni, meninggalkan putrinya sendirian di rumah selama itu. Biasanya, ibu dan ayah Crystal mengawasi Jaylin, tetapi mereka berdua di Ekuador dengan putri sulung Crystal. Di sini, mungkin Crystal berpikir jika orang tuanya akan pulang saat ia pergi. Salah satu pengacara Crystal kemudian menyatakan bahwa Crystal kewalahan dengan tanggung jawab menjaga putrinya dan memutuskan jika ia perlu liburan. Tapi tetap saja, ini tidak bisa dijadikan sebagai pembelaan. Tidak bisa dijadikan bukti yang kuat. Pada tanggal 18 Juni 2023, Crystal ditangkap dan didakwa dengan beberapa pelanggaran termasuk pembunuhan berat. Pada tanggal 22 Februari 2024, Crystal yang berusia 32 tahun mengaku bersalah atas pembunuhan berat dan membahayakan anaknya. Hukuman Crystal dijadwalkan pada 18 Maret 2024. Dia menghadapi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Jika kita lihat ke belakang, Crystal tidak memiliki tindak kejahatan sebelum mengaku bersalah dalam kasus ini. Mengacu pada salah satu pengacaranya, dia telah mengambil tanggung jawab atas apa yang dia lakukan dan menyesal. Pembela Crystal berargumentasi bahwa dia mengalami depresi, tetapi tidak memberikan lebih banyak informasi tentang gejala kesehatan mentalnya. Jika saja Crystal memiliki pembelaan yang layak berdasarkan kesehatan mental, mungkin saja ini akan menjadi bukti yang mendukung teori ini. Namun, dalam kasus ini, saat persidangan, pengacara Crystal hanya berkata jika Crystal depresi dan butuh waktu untuk menenangkan diri. Jika Crystal kewalahan, dia masih punya banyak pilihan lain selain meninggalkan putrinya sendirian di rumah. Bisa saja dia menelpon layanan darurat atau mungkin mencari perawatan kesehatan mental. Tapi semua itu tidak ia lakukan. Berdasarkan bukti yang ada, kasus ini ditutup dengan Crystal yang mendapatkan hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kemungkinan pembebasan bersyarat.